Pak Jaka pulang ke desa dengan sisa tabungan yang hanya cukup untuk membeli 2 ekor kambing perah jenis Sanan. Penduduk desa mencibirnya. Di sana, kambing biasanya hanya dipelihara untuk diambil dagingnya saat Idul Adha. Memerah susu kambing dianggap pekerjaan yang aneh dan tidak menjanjikan. Siapa yang mau beli susu kambing, Jaka? Baunya perengus. Orang desa lebih suka minum teh atau kopi, kata seorang tetangga sambil tertawa. Pak Jaka hanya tersenyum. Ia teringat filosofi langkah kecil. Ia tidak berniat langsung memiliki pabrik susu. Ia hanya ingin 2 kambingnya sehat. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Jaka sudah berada di padang rumput hijau di lereng bukit. Ia tidak membiarkan kambingnya makan sembarang rumput. Ia mulai mempelajari jenis hijauan yang membuat susu menjadi manis dan tidak bau. Langkah kecilnya dimulai dari menjaga kebersihan. Ia membersihkan kandang setiap hari tanpa absen. Edukasi tetangga, ia memberikan susu hasil perahannya secara gratis kepada anak-anak kecil di desanya yang sering sakit-sakitan. Perlahan, keajaiban terjadi. Anak-anak yang rutin meminum susu pemberian Pak Jaka tampak lebih sehat dan jarang absen sekolah. Para orang tua mulai bertanya, "Jaka, apa rahasianya?" Permintaan mulai datang. Awalnya hanya 1 botol sehari, lalu naik menjadi 5, hingga akhirnya Pak Jaka tidak sanggup lagi melayani permintaan hanya dengan 2 ekor kambing. Ia tidak terburu-buru meminjam uang dalam jumlah besar. Ia menggunakan keuntungan dari penjualan susu untuk membeli 1 ekor kambing lagi. Begitu terus, secara konsisten, ia membangun sistem distribusi sederhana dengan sepeda tua ke kota kecamatan. 3 tahun berlalu. Padang rumput yang dulunya sunyi kini riuh oleh suara puluhan kambing yang sehat. Pak Jaka membangun sebuah pondok kecil di sana yang ia beri nama Gria Mas Putih. Kini, susu kambing Pak Jaka bukan lagi dianggap aneh. Susu itu telah dikemas dengan label cantik dan dikirim ke kafkas di kota besar sebagai bahan baku latih sehat. Susu cair berwarna putih bersih itu benar-benar menjadi emas bagi keluarganya dan warga desa. Pak Jaka tidak hanya sukses secara finansial, ia juga mempekerjakan pemuda desa yang dulu menganggur untuk menjadi tim pemeras susu dan pencari rumput. Dulu mereka bilang ini hanya susu yang bau, kata Pak Jaka sambil menatap botol-botol susunya yang siap dikirim. Tapi bagi saya, ini adalah bukti bahwa ketekunan dalam hal-hal kecil bisa mengubah rumput biasa menjadi emas putih. Kesuksesan Gria Mas Putih ternyata baru merupakan babak pertama. Ujian sesungguhnya datang ketika badai persaingan dan modernisasi mulai mengetuk pintu kandang Pak Jaka. Suatu hari, sebuah perusahaan pengolahan susu besar dari kota datang ke desa. Mereka melihat potensi pasar yang telah dibuka oleh Pak Jaka dan ingin membeli seluruh usahanya termasuk lahan padang rumputnya dengan harga yang cukup tinggi. "Pak Jaka," kata perwakilan perusahaan itu, "Bapak tinggal duduk manis, terima uang ini. Dan biarkan kami yang mengelola dengan mesin-mesin canggih. Cara manual Bapak ini terlalu lambat." Pak Jaka terdiam. Uang itu bisa membuatnya pensiun dengan mewah. Namun, ia melihat ke arah para pemuda desa yang sedang tertawa sambil mengarit rumput. Jika ia menjual usahanya, mereka kemungkinan besar akan digantikan oleh mesin otomatis. Ia menolak tawaran itu. "Emas putih ini milik desa," jawabnya tegas. Keputusan itu berbuntut panjang. Perusahaan tersebut akhirnya membangun pabrik tandingan di dekat sana dan mulai menurunkan harga susu secara drastis untuk menyingkirkan Pak Jaka. Pelanggan di kota mulai beralih karena harga yang lebih murah. Pendapatan Gria Mas Putih merosot tajam. "Kita harus bagaimana, Pak?" tanya salah satu karyawannya dengan cemas. Langkah kecil kita seolah terhenti oleh tembok besar. Pak Jaka kembali ke padang rumputnya di malam hari. Merenung di bawah bintang-bintang, ia menyadari satu hal. Jika kamu tidak bisa menang dalam adu kecepatan, menanglah dalam adu ketulusan. Pak Jaka tidak menurunkan harga, karena ia tahu itu akan mengorbankan kualitas pakan kambingnya. Sebaliknya, ia mengambil langkah kecil yang baru, transparansi. Ia membuka wisata peternakan edukatif. Ia mengundang orang-orang kota untuk datang langsung ke padang rumputnya. Pengunjung bisa memerah susu sendiri. Mereka bisa melihat bahwa kambing-kambing Pak Jaka dirawat dengan kasih sayang, tanpa hormon tambahan, dan hanya makan rumput segar pilihan. Dia mulai mengolah susu menjadi produk turunan, sabun susu kambing, keju artisan, hingga yogurt madu. Orang-orang mulai menyadari bahwa susu dari Gria Mas Putih bukan sekadar minuman, itu adalah hasil dari sebuah ekosistem yang sehat dan jujur. Rasa dan kualitasnya jauh melampaui susu pabrikan yang diproses secara massal.
perlahan tapi pasti, pelanggan setianya kembali. Bukan karena harganya murah, tapi karena mereka percaya pada Pak Jaka. Geria Emas Putih justru berkembang menjadi pusat pembelajaran bagi peternak-peternak muda dari seluruh negeri. Di hari perayaan ulang tahun peternakannya yang ke-10, Pak Jaka berdiri di atas bukit yang sama tempat ia dulu membawa 2 ekor kambing pertamanya. Kini, ribuan botol emas putih telah menyebar ke seluruh penjuru, membawa kesejahteraan bagi satu desa. Ia menepuk bahu salah satu pemuda yang dulu sering mengejeknya. Ingat, bisik Pak Jaka, gunung memang tinggi, tapi ia hanya terdiri dari butiran-butiran tanah kecil yang bersatu. Jangan pernah remehkan langkah kecilmu hari ini. Dalam bisnis dan hidup, tantangan akan selalu ada. Namun, nilai-nilai yang dibangun dengan integritas dan langkah kecil yang konsisten akan selalu memiliki akar yang lebih kuat daripada sesuatu yang dibangun hanya dengan uang semata.